Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa danban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Jadikan siapapun yang kau hadirkan menjadi hamba yang kau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan hatinya, engkau berikan hakul yakin padamu. Jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba yang kau jamu di Baitullahmu ya Allah. Haji, hajah, mabrur, mabrurah. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya pulang haji ini pertama kali ya. Oh, berarti benar. Barusan doa mudah-mudahan diijabah. Terima kasih hadirin. Asma Allah yang kita bahas dalam kesempatan ini As-Sami', Allah yang maha mendengar. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basyir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah tidak bisa terbayangkan oleh kita karena akal kita hanya bisa membayangkan yang serba terbatas. Allah tidak menyerupai dan diserupai apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau ada orang yang agama lain pasti menyerupakan Allah dengan sesuatu. Ada yang dengan patung, ada yang dengan beragam. Bahkan ada yang mengatakan 3 dalam 1 itu seperti ombak, air, buih. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Dalam Islam tidak bisa Allah dibandingkan dengan ombak. Yang lebih repot lagi ada yang membandingkan seperti rokok. Ada rokok, ada api, ada asap. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ini lebih menyedihkan. Tuhan seperti rokok. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin, ini kita sedang didengar oleh Allah. Pasti. Allah mendengar semua suara. Semua suara, keras, pelan, lirih, tidak ada yang tidak didengar, tidak ada yang tertukar. Walaupun seluruh manusia dan jin di dunia ini berdoa dengan bahasa masing-masing, dengan keinginan masing-masing, dengan nada masing-masing, pasti didengar oleh Allah secara akurat. Diijabahnya tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset.
Tidak ada yang tersembunyi. Semua bahasa, semua obrolan, semuanya didengar. Seperti Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, Benyamin N itu mengadakan rapat dengan semua krunya, para pejabatnya, termasuk Sinbad, itu intelijennya mereka, sama saja. Bagi Allah, semua rapat itu jelas. Tidak ada pembicaraan rahasia, kecuali Allah pasti tahu. Jadi orang-orang yang merasa aman dari perkataan, dari pendengaran Allah biasanya banyak bicara. Itulah sebabnya para orang yang mengenal Allah akan sangat hemat berbicara. Karena dia tahu setiap perkataan pasti dicatat, setiap perkataan pasti kembali kepada dirinya sendiri. Ini maaf hadirin, mana yang terpenting dari dakwah ini? Pendengaran saudara-saudara, bagi saya ini ya, atau Allah yang maha mendengar? Allah yang maha mendengar. Kalau saya sekarang merekayasa kata-kata supaya kelihatan hebat, mengesankan, dan Allah tahu isi hati saya. Ini ngomong, diatur kata-katanya supaya indah, mengagumkan, mempesona. Itu tidak berguna bagi Allah. Yang penting bicara itu niatnya lurus dan yang dikatakannya benar. Sudah cukup. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Saya tidak punya kemampuan sama sekali mempengaruhi saudara-saudara. Gak bisa. Tidak bisa memasuki pikiran, tidak bisa memasuki hati. Karena itu adalah pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Tugas saya adalah menjaga hati saya agar yang dikatakan ini mudah-mudahan sing ikhlas. Tidak ngarep apa-apa selain ngarep-ngarep Allah ridho saja. Dan berusaha berkata sekuat tenaga sebenar mungkin dari apa yang saya tahu. Dan bisa saya lakukan omongan ini. Cukup. Tidak perlu kekaguman orang, tidak perlu orang menjadi terpesona kepada kita, karena sekarang semua terpesona. Terus apa gunanya buat saya? Sedangkan saudara dan saya sama-sama makhluk nebeng, benar? Sekarang misalkan semua memuji, terus apa yang berguna? Enggak ada, pujian orang, ember jatuh sama saja, hanya gelombang udara. Jadi kalau mau bicara, tidak usah sibuk agar orang terpesona. Bicara saja, lempeng, lurus, karena yakin Allah yang maha mendengar dan Allah yang membulak-balik hati. Itulah sebabnya tidak perlu rayuan-rayuan gombal yang namanya juga sudah gombal, tidak bagus. Kalau saudara mau menikah dengan seseorang atau saudara ingin dicintai seseorang, ketahuilah rayuan itu tidak ngepek bagi Allah ya. Saudara sudah merangkai kata-kata seindah mungkin, tapi orang yang membacanya ditakdirkan enek kepada kita, enek saja hadirin. Ini serius ya. Bicara lurus-lurus saja. Misalkan mau melamar, karena kita tahu yang membulak-balik hati adalah Allah. Tidak perlu engkau, susahlah saya udah nggak ingat rayuan-rayuan zaman dulu ya. Karena kita tahu yang membulak-balik hati itu adalah Allah, jadi lebih baik bicara yang secukupnya, seperlunya, supaya Allah ridho. Mungkin bicara yang sederhana itu yang membuat Allah ridho dan Allah yang membulak-balik hatinya. Benar? Jadi luar biasanya keyakinan Allah yang maha mendengar, Allah yang maha tahu dan Allah yang maha kuasa. Mungkin ingat ya ilmu menyelesaikan masalah, bahwa kita itu
Berat ringannya masalah itu bukan karena masalahnya. Berat ringannya sebuah masalah adalah Allah nolong kita atau tidak. Halo? Jelas kan? Masih ingat pengajian yang dulu? Nggak ingat ya? Karena ada kemungkinan saya belum ngomong ini. Tolong diingat pola solusi ya. Jadi Allah menciptakan masalah untuk kita. Supaya apa? Supaya kita selesaikan? Tidak. Supaya kita ngaku kita ini hamba Allah yang Tuhan kita. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kita tidak punya, Allah pemilik segalanya. Kita bodoh, Allah maha tahu. Persoalan membuat kita memposisikan diri jadi hamba Allah, kemudian patuh dan pasrah, Allah yang ambil alih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena jago, bukan karena berpengalaman. Jalan keluar yang paling bagus itu adalah kalau kita makin dekat dengan Allah, disebut takwa. Jadi kurang bagaimana di Indonesia orang pintar, benar? Sudah bisa menghentikan Lapindo? Belum. Sekarang asap, nggak berdaya. Singapura juga Malaysia tidak berdaya. Nggak ada tuh pintar tuh aslinya. Yang pintar tuh adalah yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk kematian. Itu yang paling cerdas. Jadi kalau kita disuruh belajar, kita disuruh berlatih, kita disuruh berpengalaman dan berwawasan, adalah supaya kita makin sungguh-sungguh. Bagaimana dengan ilmu, pengalaman, wawasan, kita jadi tahu diri, tahu Allah, dekat ke Allah, pasrah ke Allah, nanti Allah yang nolong kita. Itu rumusnya hadirin. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan mengandalkan kepiawaian bicara untuk mempengaruhi orang. Berbicaralah supaya Allah ridho kepada kita. Allah yang ngebulak-balik hati orang. Setuju? Enak sebetulnya, lebih simpel bicara kita. Tidak usah pakai tegang, datang ke calon mertua, biasa saja. Pertama, belum tentu jodoh, ya. Ya yang menentukan mah Allah. Jangan ngobrol gitu, dicatatnya. Asli hadirin, tidak ada gerak-gerik kita yang tidak tercatat. Dan kembali ke kita. Jadi kalau ada persoalan, kita harus tahu, ini persoalan terjadi biiznillah. Ini persoalan hanya bisa selesai kalau Allah menolong. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Husnuzon kepada Allah. Pasti ini sudah diukur oleh Allah. Tidak ada persoalan overdosis. Tidak ada hadirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam perintah. Perintah Allah kepada kita udah sesuai. Tapi dalam hal apapun karena Allah maha adil. Allah tuh maha adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang paling tahu tentang kita sebenarnya siapa? Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, dia lebih tahu tentang kita daripada siapapun, bahkan daripada kita sendiri. Dan Allah udah ngukur semuanya. Allah tahu intelektual kita, Allah tahu latar belakang kita, Allah tahu perekonomian kita, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu fisik kita, Allah tahu hobi, bakat, semuanya udah tahulah karena dia yang menciptakan kita. Lalu Allah ngasih ujian ke kita, udah pasti diukur.
Kalau tidak terukur misalkan terus kita enggak menjalaninya pasti bukan salah kita. Coba sekarang SD dikasih ujian logaritma. Kata SD, ini guru bermasalah nih ya. Makin tinggi keyakinan ke Allah pasti ujian makin berat. Oh, kalau gitu saya enggak mau kuat iman. Bisi berat. Saudara mau punya anak SMA pelajarannya ujian TK, pasti sudah seimbang. Rasul begitu dahsyat ujiannya, memang Allah udah siapkan keimanannya di sana. Kayak dokter spesialis bedah syaraf mungkin ya, saya nggak begitu ngerti, pasti ujiannya bagian sana ya. Yang buat kita berat, tapi buat beliau ya biasa saja karena udah belajar. Nah, jangan andalkan kata-kata untuk mempengaruhi orang, untuk cari muka, untuk ya acting, jangan. Andalkan kata-kata supaya Allah ridho ke kita. Lebih simpel hadirin. Ini kalau istri marah nih buat yang sudah punya istri ya. Jangan terlalu banyak bicara Pak. Istri itu enak dengar suami banyak bicara. Dah secukupnya saja. Ya Allah yang ngebulak-balik hati. Berkata sewajarnya secukupnya. Kalau salah ya akui salah. Gimana sih Papa gitu-gitu amat. Gak percaya sama istri. Ya saya salah Bu. Insya Allah saya perbaiki. Gitu dong. Sing pengertian. Insya Allah. Makasih Bu sudah ngasih tahu saya. Tapi benar kan kita ya. Mungkin sehari 2 hari masih rada jengkel sebagai penebus dosa kita ya. Tapi ingat Allah yang ngebulak-balik hati. Hari ini begini, besok bisa lain. Benar? Jangan ngandelin kata-kata sampai kita bohong, akal-akalan. Sumpah, sumpah. Nggak usah lebay begitu ya. Kita mau jujur, jujur. Bukan supaya orang percaya, kita jujur mah supaya Allah suka saja. Kita sudah jujur, orang tidak percaya, ya nggak apa-apa. Nggak harus kok semua orang percaya ke kita, benar? Dagang juga nggak usah lebay. Ini motor ini sangat bagus Pak, kekuatannya luar biasa. Sudah 2 kali nabrak benteng, yang kecemplung ke sungai, masih utuh. Mau apa kita acting begitu? Sedangkan yang membulak-balik hati pembeli adalah Allah. Benar? Bicara aja. Bagaimana motor ini? Ya sejauh yang saya tahu baik-baik saja. Tapi Bapak harus tahu ini STNK-nya 1 bulan lagi habis. Kemudian saya dengar sudah 2 kali turun mesin. Ban juga sudah gundul depan belakang Pak. Ini sudah tidak orisinil catnya. Kata yang beli, Dek, kalau dijelaskan gini gimana ada orang beli? Bagi saya mah Allah yang menentukan Pak. Saya tidak mau dapat uang dari bohong. Saya bicara bukan supaya pendengar suka. Saya bicara supaya Allah suka. Saya tahu rezeki saya tidak akan kemana-mana Pak. Kalau sudah rezeki saya jujur, saya dapat 2, rezeki dapat, barokah dapat. Kalau saya bohong dan ditentukan saya ada rezeki, saya bisa dapat uangnya, tapi berkahnya hilang karena saya bohong. Saya tidak mau hidup tidak berkah. Gitu Pak, nggak usah memaksakan kalau ini nggak cocok Pak. Maaf ya Dek, kurang cocok. Apa-apa Pak. Terima kasih sudah silaturahim. Tapi sebetulnya saya cocok sama Ade. Mau nggak mengurus perusahaan saya? Saya baru cita-cita punya perusahaan. Ngomong-ngomong Ade sudah nikah belum? Belum Pak. Sama dengan saya deh. Hadirin,
Saya nggak pakai bohong barusan, ya kan? Ada kemungkinan yang ngomong kayak gitu, betul? Tidak usah memaksakan diri ngobrol, ingin kelihatan serba tahu. Ngobrol tuh momen yang paling bahaya. Kalau kita berani evaluasi ya, ngobrol tuh momen yang paling berbahaya bagi kita. Dalam ngobrol tuh sulit. Apalagi kita sudah ada keinginan dikagumi orang, kita akan ngomong yang sia-sia. Dalam ngobrol ditambah-tambah, supaya orang mengakui kita lebih tahu. Dalam ngobrol bisa berbohong, supaya kelihatan lebih dramatis, lebih seru pakai bohong. Dalam ngobrol bisa ria, yang harusnya amal kita sembunyikan, karena kita ngobrol kepancing, menceritakan tahajud, menceritakan umroh, menceritakan sedekah. Yang kalau tidak ngobrol dia tidak keluar kata-katanya. Dan sedekahnya juga ditambah-tambah ya. Padahal nolnya cuma 2, tambah saja 2 lagi. Kan jadi keren sekali. Dalam ngobrol bisa juga ujub, menjadi merasa diri beda dari yang lain. Dalam ngobrol bisa sok tahu, mengada-ada, seakan-akan dia paling keren. Dalam ngobrol bisa ngilang-ngilangin sesuatu kalau itu berkaitan dengan dia, kejelekan dia. Dalam ngobrol bisa gibah, menertawakan orang, mencaci orang. Dalam ngobrol bisa fitnah, kita mengada-ada dan menggunakan momentum ngobrol untuk menyerang, menyebar fitnah. Oh, sungguh menakjubkan orang yang senang ngobrol itu. Orang yang yakin Allah Maha mendengar, wa huwas samiul alim, gak nafsu lah ngobrol itu, kecuali falyaqul khairan aw liyasmut. Hadirin sekalian, mau terang-terangan wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan wa asiru qaulakum, kata-kata awizharu bih, engkau jaharkan, innahu alimun bidatis sudur. Allah Maha tahu isi hati kita. Gak ada bohong kepada Allah. Allah Maha tahu semua rahasia. Semua copet, yang maling, bisik-bisik, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya berlindung ke Allah, ya. Berlindung kepada Allah, termasuk setan, ya. Innaka sami'ud du'a, kita sesungguhnya engkau Maha mendengar doa, ya Allah. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah amal kami daripada kami. Rabbana taqabbal minna, terimalah daripada kami amal-amal kami. Innaka, sesungguhnya anta, engkau antas sami'ul alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kalau doa ditutup dengan doa ini, ya. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mintalah pertolong kepada Allah. Fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, setan selalu ini, kalau pembicara ini digoda setan, Pak. Pembicara, pembawa acara, penceramah, yang di radio itu apa? Pemandu itu mau ngomong saja terus, karena memanfaatkan momentum bicara untuk supaya orang kagum kepada dia. Ada takdir suatu saat mendengar seorang penceramah, saya udah malu sekali dengarnya, menggunakan puisi yang nggak pantas sekali. Bahwa kalau ada perawan yang hadir, datanglah kemari. Mau apa bicara itu? Menutup pembicaraan dengan puisi yang puisinya itu sangat tidak sopan gitu. Ini maksudnya pasti cuma satu, supaya orang ketawa, kagum. Padahal sesungguhnya menjijikan perkataan seperti itu.
Tahu kenapa? Karena setan pasti mati-matian membisiki para pembicara ini. Pembicara ini didengar orang banyak, seperti tablik begini, di radio apalagi di TV, itu dikerubutin setan habis-habisan, supaya dia ngomong ngabisin waktu orang. Suka susah berhenti lagi. Kan pernah ada sebuah ceramah, udah panjang lebar, jamaah sudah lelah, lalu panitia sudah ngasih isyarat. Baiklah hadirin sekalian, bahasan kita sudah berakhir. Saya sudah melihat tanda-tanda dari panitia, maka kita akan lanjutkan bahasan kurban, ya, Idul Kurban. Jadi maksudnya waktunya habis, tapi sangkanya kurban. Para penceramah terus dibisiki setan supaya ngomong tidak manfaat, sehingga jamaah yang hadir mendapatkan kesia-siaan dan bicara yang menggelincirkan banyak orang. Makanya tampil di TV, tampil di radio, itu setan tuh udah habis-habisan tuh, sekuat tenaga. Lebih aman duduk begini Pak, walaupun belum tentu aman sekali ya. Tapi bicara di sini ini, setan ini habis-habisan ngakalin supaya pulang dari sini jamaah bisa beramal yang salah. Makanya disebutkan fasta'id billah, harus berlindung kepada Allah. Saya tidak bisa lihat setan, tapi setan ngelihat saya. Saya rada sibuk, banyak urusan. Setan nggak punya urusan selain nipu, membisiki. Kalau saya rada-rada tunggal menghadapi hidup ini syariatnya, tapi setan keroyokan. Apalagi yang bicara seperti ini kan strategi sekali untuk menyesatkan. Ya. Nah, kalau nggak nyadar ini, ngomong bisa sekenaknya, seenaknya, ngebuang waktu banyak orang, belum lagi untuk kesia-siaan dan bisa kemaksiatan. Makanya kalau mau bicara, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, hilangkan keluh di lidah ini agar bisa dipahami. Allah yang menghilangkan, Allah yang membuat paham. Nasihat ke anak juga ya, kalau punya anak, jangan terlalu muluk-muluk. Duhai anakku, papa